Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Elma masih terus berdiri di teras rumahnya, meski Danu dan Arkan sudah cukup lama menghilang dari pandangan. Entah kenapa, kali ini Elma merasa sangat berat untuk melepaskan sang suami pergi. Rasanya tak terima andai nanti tanpa sengaja Danu dan Sasa bertemu lagi. Hari ini Danu rencananya akan menemui beberapa pemilik toko konter besar yang pernah dia datangi sebagai promotor. Danu ingin menawarkan sebuah kerjasama. Ya ampun, kenapa pikiranku jadi seperti ini? Keluh Elma. Sesaat dia menyalahkan diri sendiri, namun nanti kembali berpikir yang bukan-bukan. Terus seperti itu hingga Lucy sampai ke rumah ini. Bahkan Lucy datang saat Elma masih melamun di teras rumah. Lucy bisa membaca banyaknya pikiran sang anak dari raut wajah Elma yang terus melamun. "El, apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" tanya Lucy. Saat ini mereka berdua duduk di ruang tengah. Di depan sana ada televisi yang menyala dan di meja ada beberapa makanan ringan, makanan yang dibawa Lucy untuk Arkan. Ditanya seperti itu, sontak saja Elma langsung menatap ke arah ibunya, lalu tersenyum dengan kikuk. "Tidak ada kok, Mah. Semuanya baik-baik saja," jawab Elma dengan gugup. "Kamu selalu saja seperti itu, tidak pernah mau berbagi dengan Oma." "Memang tidak ada apa-apa, Oma. Aku baik-baik saja." Tapi dari tadi kamu melamun." Elma terdiam. "Kamu dan Danu bertengkar lagi?" "Tidak, Oma." Lalu Lucy terus bertanya seolah mendesak. Dia bukan hanya ingin sekedar tahu untuk mencampuri urusan rumah tangga sang anak, tapi Lucy sungguh-sungguh peduli dan ingin membantu andai ada sesuatu yang terjadi. Namun Elma yang tak biasa menceritakan masalah rumah tangganya merasa sangat berat untuk mengatakan isi hati. Akhirnya dia hanya diam dan membiarkan Lucy menerka-nerka sendiri apa masalah yang Elma punya. "Kamu selalu cemburu dengan Danu ya? Itu terlihat sekali saat kamu melihat suamimu pergi bekerja, seolah kamu tidak ikhlas," terang Lucy. Lagi-lagi Elma hanya diam, tidak langsung membantah ucapan Lucy, dan hal itu membuat Lucy yakin jika tebakannya benar. "Oma dulu juga begitu, El. Tiap Opa pergi bekerja, Oma di rumah, selalu berpikir yang bukan-bukan, bahkan kadang sampai terbawa mimpi," ucap Lucy lagi, menceritakan dia dulu yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk Elma saat ini. "Karena rasa kecurigaan yang tidak berdasar dari Oma, kami jadi sering bertengkar. Opa jadi tidak fokus dalam bekerja dan berakibat pula pada ekonomi keluarga yang tidak berkembang. Tapi kemudian Opa terus meyakinkan Oma dan Oma pun coba berdamai dengan perasaan Oma sendiri bahwa hidup harus terus kita jalani dengan bahagia, bukan berkutat dengan banyak pikiran buruk. Saat itu, Oma sudah memiliki kamu dan kakak-kakakmu yang lain. Melihat kalian membuat Oma juga ingin berusaha bagaimana caranya bisa membahagiakan kalian. Sadar tak bisa memberikan limpahan materi, jadi Oma hanya bisa mendukung semua usaha Opa. Dan untunglah setelah Oma ikhlas, Opa jadi bisa lebih leluasa bekerja di luar. Sampai akhirnya dia diangkat jadi pegawai negeri waktu itu. Ikhlasnya seorang istri itu sangat berpengaruh untuk usaha suami, El. Berdoa saja bahwa suami kita adalah jodoh dunia akhirat. Berhenti berpikir yang bukan-bukan. Itu hanya akan menimbulkan sakit hati dan lelah yang tak berkesudahan.
Jam 2 siang, Arkan pulang. Saat itu Lucy masih berada di rumah ini. Rencananya Lucy akan pulang di jam 3-an. Dia sedang menunggu Herman untuk menjemput. Setelah makan siang, Arkan masuk ke kamarnya untuk istirahat tidur siang. Sementara Elma dan Lucy berada di dapur, berbincang di sana sambil membersihkan bawang merah. Tadi Lucy juga membawakan bawang ini untuk Elma. Dia bawa 1 kilo dan masih sedikit kotor. Jadi kini mereka berdua membersihkannya, membuang kulit-kulit yang kotor yang mau terlepas. Kemudian perhatian kedua wanita ini teralih saat mendengar suara motor Danu mulai memasuki halaman rumah. Itu sepertinya Danu, El. Iya, Oma, sahut Elma. Dia juga langsung bergegas membuka pintu tanpa mencuci tangannya lebih dulu. Dan saat pintu terbuka, dia sudah lihat Danu berdiri di sana. Mas, El, Danu ingin memeluk Elma, namun wanita ini malah menghindar. Tanganku kotor, ucap Elma dengan mengulum senyum. Yang aku peluk kan tubuhmu, bukan tanganmu, balas Danu pula. Dia ingin kembali memeluk istrinya, namun lagi-lagi Elma menghindar. Ada Oma, ucap Elma lagi, membuat Danu sangat gemas dengan sang istri. Oma kan ada di dalam, sedangkan kita ada di luar. Beliau tidak akan lihat. Bagaimana kalau Oma mengintip dari jendela di dapur? Ya ampun, untuk apa Oma mengintip? Pikiranmu itu terlalu jauh. Danu mengacak rambut di puncak kepala istrinya, mengacak hingga rambut Elma benar-benar berantakan. Ya ampun, Mas Danu. Kapok, Danu terkekeh. Dia masuk lebih dulu ke dalam rumah dan Elma mengikuti. Usia Danu dan Elma sama, bahkan saat muda dulu mereka juga satu sekolahan, membuat hubungan keduanya terasa seperti teman, meski kini sudah menikah selama 15 tahun lamanya. Danu langsung menyapa Lucy di dapur, lalu duduk di salah satu kursi meja makan. Elma juga langsung menyiapkan makan siang untuk sang suami. Setelah bicara panjang lebar dengan ibunya, saat ini Elma merasa hatinya sudah lebih tenang. Tentang bagaimana rumah tangganya dengan Danu berlangsung, mau bahagia ataupun sedih, itu kita sendiri yang tentukan. Elma pun terus menekan rasa curiganya yang berlebihan. Coba percaya dan ikhlas saat suaminya keluar untuk bekerja demi keluarga mereka. Sore itu, saat Herman datang menjemput Lucy, Herman dan Danu pun kembali berbincang, saling tukar pendapat tentang usaha Danu dan modal yang dibutuhkan. Sampai akhirnya mereka berdua sepakat untuk tetap mengambil ruko di pasar sesuai keinginan Danu, meski dengan harga yang sedikit tinggi. Yakin saja dan terus berusaha keras agar semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Itu adalah ucapan Herman untuk Danu. Jam 5 sore, Herman dan Lucy pulang. Ternyata Arkan ingin ikut kakek dan neneknya untuk menginap di sana. Kali ini Elma tak lagi bersedih saat mengizinkan anaknya pergi. Mungkin karena saat itu dia melihat senyum Arkan yang riang sekali. Elma melambai melihat kepergian anaknya. Dia juga tersenyum lebar. Tumben tidak sedih-sedih saat Arkan menginap di rumah Opa. Biasanya sedih-sedih dulu, tidak rela, ledek Danu. Dia bahkan menyenggol lengan istrinya ini. Oh, aku tahu, ucap Danu lagi, hingga membuat Elma langsung menatapnya lekat. Apa? Tanya Elma sebelum Danu melanjutkan ucapannya. Kamu senang karena sekarang jadi bisa leluasa untuk buat adiknya Arkan, iya kan? Hes, Mas Danu, geram Elma.
Dia memukul berulang lengan suaminya dan Danu bukannya merasa sakit, malah terus tertawa.